سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ومن تبعه يا الله إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Majelis Maulidur Rasul sekaligus tasmiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang berhadir pada siang hari ini atau pagi menjelang siang ini, yang tidak dapat ulun sebutkan nama guru-guru kita satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun lawan biang sabarataan. Grup Maulidur Rasul atau grup berjanji yang berhadir pada hari ini, semoga insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan kabul segala hajat. Amin. Dan juga sahibul bait, tuan rumah kita, akhina fillah, Abang Muhammad Nuzul sekeluarga beserta mertua beliau, istri dan semuanya yang sudi mengundang kita semua di sini berkumpul, tidak lain dan tidak bukan kita berhadir di sini untuk menta'zim, membesarkan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalam satu riwayat yang dikatakan di dalam athar, man azzama maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang menghidupkan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyaksikan salah satu putra ataupun pentasmihan pemberi nama putra dari akhina fillah Muhammad Nuzul tadi dengan nama yang mulia, yaitu dengan nama Muhammad Zaki Ibrahim. Maka Al-Fakir teringat salah seorang syekh yang mulia, guru yang mulia, nama beliau persis yaitu Muhammad Zaki Ibrahim, sahibul Ashirah Muhammadiyah. Beliau ini merupakan salah seorang alim di zamannya, dan bahkan beliau dikatakan termasuk orang soleh wali min auliyaillah yang banyak mengarang kitab dan muridnya di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Nah, maka mudah-mudahan niat dari orang tuanya memberikan nama tadi mudah-mudahan mendapat keberkahan para aulia, mendapat keberkahan para salihin, karena kita mengumpati, mengikuti nama itu, mudah-mudahan nama itu kelak menjadi doa ma'asyiral muslimin. Kemudian kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Kembali kita teringat 1400 tahun yang silam, kurang lebih ketika itu, di zaman yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, lahirlah seorang yang mulia, lahirlah seorang yang menjadi pimpinan bagi seluruh semesta alam, bahkan pimpinan jin dan manusia, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa itu? Yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu ma'asyiral muslimin, 500 tahun atau kurang lebih 5 abad lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasulnya. Dari Nabi Isa sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad tidak ada rasul 500 tahun. Sebagaimana apa? Bayangkan kalau 500 tahun di kampung itu kada tuan gurunya, kayak apa kampung kita? Kadap tuh bang. Nang besaung hayam rame besaung hayam, nang purkas rame purkas, nang bejuti rame bejuti, nang macam-macam. 500 tahun kan tuan gurunya kayak apa? Nah, begitulah disebut 500 tahun itu tidak diutus oleh Allah Rasulnya.
kecuali setelah itu lahirlah baginda kita Nabi Muhammad, yang mana di antara tahun itu disebut dengan tahun fatrah. Dan ulama mengatakan siapa yang hidup di ahli fatrah, maka mereka itu adalah orang-orang yang min ahli najah. Artinya orang-orang yang urusannya inda Allah. Kalau mereka melakukan kebaikan, maka jazaul ihsan ilal ihsan, melakukan kebaikan balasannya kebaikan pula. Siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya pun dengan keburukan di sisi Allah. Maka apa yang kita bayangkan ma'asyiral muslimin, disitulah ada seorang wanita mulia. Disitulah ada wanita mulia yang bernama Sayyidatuna Aminah binti Wahib, Ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mama Rasul ma'asyiral muslimin? Hasya wa kalla, sungguh sedih kita ada orang yang mengatakan bahwa mama Nabi di neraka, abah Nabi di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka tidak kenal dengan keluarga Rasul. Mereka tidak kenal dengan ayah dan ibu Rasul. Mama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin, dalam riwayat beliau ini adalah salah seorang wanita yang iffah, yang menjaga kehormatannya. Bahkan beliau dalam riwayat mengikuti agama-agama yang terdahulu, disebut dengan agama Hanifah Muslimah. Bahkan ulama ada yang mengatakan bahwa mamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah, itu salah seorang wali min auliyaillah. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena mamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama Nabi sidin rancak bermimpi dengan para malaikat. Bahkan dalam riwayat mama Nabi sering bermimpi dengan nabi-nabi yang terdahulu. Dan dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril datang ke mamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Aminah, bahasa kita telah engkau akan melahirkan seorang yang menjadi pimpinan dari seluruh para nabi dan para rasul, seorang yang kelak lahir diutus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, khatimul anbiya wal mursalin. Aminah tahu, bahkan dalam riwayat mendengar suara ketika itu siapa, maka kelak kasihlah nama anak itu dengan nama Muhammad. Ini hubungan kita memberi nama Muhammad. Dan hati-hati ma'asyiral muslimin, amun ada nama madahi mama Nabi di neraka, abah Nabi di neraka, bina bejambut, orangnya panjang tarik hajangbutnya. Dasar keterlaluan tuh. Mak kita aja yang lalala, biar alim, ada tuan guru alim, sambati mamanya tuh gawian sakit kada tuan guru. Apalagi mama Nabi kalau dibilang demikian, ini akhir zaman ada orang yang beragama, memakai hadis Nabi, memakai kalam Nabi, tapi tidak mengerti rohnya Nabi, tidak mengerti mahabbahnya Nabi, tidak mengerti kalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Mungkin ada masuk ke kampung kita, mungkin ada masuk ke benua kita. Hati-hati orang yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin, ketika itu ada 4 wanita yang mulia menemani mamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika proses bersalin, ya kita hendak melahirkan, benar? Ada 4 wanita mulia. Siapa 4 wanita mulia ini? Mereka itu belum lagi masuk agama Islam, tapi cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan mamanya Nabi, cinta dengan abahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan di kandungan itu meninggal abah sini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah yatim dari dalam perut. Lahir baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemani mamanya Nabi tadi 4 orang ini. Siapa 4 wanita itu? 4 wanita yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan keberkahan dari Allah berkat hadir Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ma'asyiral muslimin? Yang pertama wanita yang mulia itu adalah Asy-Syafa. Siapa ngarannya? Asy-Syafa atau Asy-Syifa. Namun kita membaca berjanji kalau ada salah tu ada ngaran sidin juga.
Kalau Sibtu Durar atau Walid Habsyi ada disebutkan nama Siddiq. Waqalat Asy-Syafa atau Asy-Syifa. Siapa Asy-Syifa itu? Asy-Syifa ini seorang wanita. Kemudian beliau melahirkan seorang anak yang mulia. Siapa anaknya? Orang yang dijamin masuk surga, orang yang kaya, bahkan meraih cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal asyarah mubasysyirina bil jannah. Siapa itu? Kemudian melahirkan seorang anak, kemudian beriman anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak orang ini termasuk orang yang paling kaya di zamannya itu. Siapa yang ngarang sini? Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Ma'asyiral muslimin, min aghnal aghniya'il muslimin pada zamannya ketika itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang yang kaya, mana sugih, mana alim, dijamin masuk surga. Ya Allah, siapa nang kada hafal mengambil kantuk audinlah. Mana sugih, alim, dijamin masuk surga audinlah. Luar biasa. Kenapa sebab demikian? Salah satu sebabnya karena mamanya hadir maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan zuriyah yang alim, soleh, ahli surga pula. Amin. Dengan kita berkat hadir maulid. Amin. Kemudian yang kedua, siapa orang yang mendapatkan kemuliaan? Yang bernama Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini hadir 4 proses bersalin namanya Nabi. Kemudian melahirkan seorang anak, kelak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa anaknya itu? Bernama Usama bin Zaid. Siapa? Usama bin Zaid. Kemudian Usama bin Zaid ini tumbuh besar, ganar, beriman dengan Rasul, kemudian mendapatkan kemuliaan Qaidul Juyush lil Muslimin. Jadi jenderalnya, jadi panglimanya. Nah, makanya mungkinlah kita di benua kita ini kandangan ini bumi pahlawan. Coba biar mulai Karang Jawa, Tabihi, Tanayung sampai itu banyak para pahlawan kita sini. Dan alhamdulillah kita ada jadi jenderal ya, Jenderal Hasan Basri itu. Nah, mungkin kira-kira ulun yakin almarhum mama beliau atau mama-mama yang lain waktu maulid Nabi itu hadir dan merayakan cinta. Ya nang kita kepanjangan kena urat dulu tuh marhaban kena membaca berjanji di kandangan kita ini aja. Nah, jadi berjanji ini biar ulun ada kekawanan ayahanda lah. Dari Aceh membaca juga berjanji ini. Kemudian dari Patani Thailand membaca berjanji juga. Nah, kemudian kita di kandangan. Jadi ulun liatilah buat Patani ini buat nang wani perang berdaan. Buat Aceh apalagi juga kita kandangan dan wajar aja dulu nang baca berjanji ini tangges berdaan. Rupanya berkat salawat tadi mungkin. Berkat ini melahirkan Qaidul Juyush, lahir jenderal yang memimpin tentara muslim menaklukkan negeri-negeri yang lain. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, siapa orang yang mendapatkan kemuliaan? Yaitu adalah Fatimah Ummu Utsman ibni Abil As. Siapa? Fatimah, mamanya Utsman ibni Abil As. Lain Utsman bin Affan, lain, tapi Utsman ibni Abil As. Apa yang terjadi dengan Utsman tadi? Kemudian Fatimah ini melahirkan Utsman. Sayyidina Utsman ini kemudian beriman lawan Nabi, dan akhirnya min aktsari ilman min ashabah, di antara sahabat yang banyak memiliki ilmu, artinya alim. Apa sebab? Karena Masjidin hadir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, siapa yang mendapatkan kemuliaan? Yaitu seorang budak, seorang, bahasa kita itu lutung, hitam lutung, hirang bahasa kitanya. Yang Abu Habasyiyah, Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Budaknya Abu Lahab, amun Nabi, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkat hadir maulidun Nabi dan Abu Lahab melihat anak nih ponakan lahir nih. Dan Abu Lahab ini ketika lahirnya Rasulullah senang. Kenapa? Karena ini anak dan sanak sudah meninggal. Senang Abu Lahab di hari Senin yang mulia itu. Makanya dalam riwayat setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan azab di dalam neraka. Artinya bila hari Senin mendapat keringanan. Nah, sebab apa? Sebab bahagia di Maulidin Nabi SAW. Sebab apa?
bahagia hatinya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ujar Abu Lahab,